Kita akan sama-sama buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Parakletos. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dipersilakan Tiffany untuk membantu membacakan ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam kalender gereja kita memperingati yang namanya Hari Pentakosta. Ya, lucu memang gereja kita ini adalah gereja Pantekosta. Tapi kadang undangan dari pemerintah daerah itu nulisnya Pantai Kusta. Ya. Saya pikir kok angel tenan toh sebut Pantekosta atau, tapi yang betul itu adalah Pentakosta. Pentakosta itu artinya ke-50. Ya. Jadi dalam gereja hari Pentakosta itu diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 50 hari kemudian murid-murid menerima yang namanya Roh Kudus, yang dikatakan di dalam Yohanes yang sudah dibacakan tadi, penolong yang lain. Penolong yang lain ini kita harus memahaminya pribadi yang lain tetapi jenis yang sama dengan kualitas yang sama dengan Tuhan Yesus, dari sumber yang sama. Jadi kalau dalam Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia, tetapi Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia. Ya, meskipun mereka memiliki antara Bapa, Putra dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, tetapi mereka semuanya adalah satu. Kualitas kuasanya itu sama antara Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu kualitasnya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian yang lain daripada Pentakosta itu juga mempunyai arti bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi, adalah perayaan memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Ya, jadi ketika Paskah atau Pesah, Maut yang sudah lewat, itu kemudian mereka mengadakan pesta selama 7 minggu berturut-turut atau 50 hari. Dan hari yang ke-50 itu bagi mereka juga hari Pentakosta. Sehingga ketika peristiwa loteng Yerusalem, setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dan orang-orang mengatakan hari masih pagi kok kamu sudah mabuk, ya. Petrus bilang aku tidak mabuk, tetapi ada Roh Kudus. Lalu kemudian Petrus mulai berkhotbah, dan khotbah itu membawa 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Dan saudaraku, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, karena hari itu adalah hari Pentakosta, bagi orang Yahudi adalah hari pengucapan syukur mereka keluar dari Mesir, perbudakan dari Mesir, sehingga masih banyak orang-orang Yahudi diaspora, sehingga dikatakan di sana murid-murid itu ketika mereka berbahasa lidah, berbahasa roh, itu ada bahasanya itu bahasa Arab, bahasanya itu bahasa Libya, bahasanya itu bahasa yang lain, ya, bahasa-bahasa yang orang-orang yang tersebar seluruh dunia yang hadir pada waktu itu, Yahudi diaspora, mereka menerima berita daripada Tuhan itu dengan bahasa mereka masing-masing. Saya ingat pendeta Billy Graham ketika waktu itu Rusia masih dipimpin oleh Presiden Leonid Brezhnev, presiden yang ada tanda tohnya ya di kepalanya. Dia menjadi presiden Uni Soviet yang membawa Soviet kepada pembaruan, sehingga tidak lagi menjadi Uni Soviet tetapi menjadi banyak negara yang ada pada saat ini.
Waktu itu ketika Pendeta Billy Graham almarhum, dia berkhotbah luar biasa, disiarkan di seluruh negara-negara yang ada di Uni Soviet. Dan yang menarik, ketika khotbah itu didengarkan, ternyata itu bisa berbagai bahasa yang didengar, dan tanpa ada penterjemah, bahasa itu bisa didengar oleh kelompok-kelompok masyarakat Uni Soviet yang ada pada waktu itu. Dan itu merupakan satu tanda pekerjaan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, penolong yang lain di sini adalah merujuk kepada Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus salah satunya itu disebut sebagai Parakletos, ya. Di dalam arti yang secara umum, Parakletos itu seperti seorang lawyer, seorang pengacara. Jadi ketika seorang lawyer mendampingi seseorang yang sedang menjalani sidang, maka pengacara ini yang akan membela. Seperti kasus daripada Teddy Minahasa yang sudah dijatuhi hukuman mati, tetapi oleh karena lawyernya itu Hotman, ya, akhirnya hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Luar biasa, ya. Jadi secara umum Parakletos itu mendampingi seseorang ketika dia menghadapi sidang. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan, Parakletos itu dipahami sebagai yang pertama dari dua kata, yaitu para dan kletos. Para itu artinya adalah di sisi atau di samping, kletos itu artinya memanggil. Jadi Parakletos ini adalah seseorang yang dipanggil untuk berjalan di sisi atau di samping orang yang didampingi. Ini luar biasa, saudara, ya. Jadi Roh Kudus sebagai Parakletos itu hadir untuk mendampingi dalam kehidupan kita. Ingat di dalam Matius 28 ayat yang terakhir, di sana dikatakan, "Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman." Itu janjinya Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebenarnya murid-muridnya lagi mengalami galau tingkat dewa, kalau saya boleh bilang, ya. Bagaimana tidak? Karena ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid, Tuhan selalu membela, Tuhan selalu menolong di dalam kehidupan murid-murid. Ketika murid-murid menghadapi badai, badai itu ditenangkan oleh Tuhan, ya. Ketika mereka membutuhkan makan, dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang memberi 5.000 orang, Tuhan memuaskan hidup mereka. Ketika perahunya Petrus, salah seorang murid, ya, karena Petrus ketika sebenarnya dia tidak sendiri, tetapi juga ada beberapa saudara dan temannya yang nantinya juga menjadi rasul. Perahunya ketika kosong, tidak ada ikan, Tuhan membuat perahu mereka penuh dengan ikan. Intinya, selama Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka sebagai manusia di dunia, semuanya dicukupi oleh Tuhan, ya. Tidak ada namanya murid-murid ditulis maka murid-murid itu sakit oleh karena kurang makan. Murid-murid itu sakit oleh karena mereka asupan gizinya kurang. Tidak. Tetapi mereka semuanya dicukupi, dipenuhi oleh Tuhan ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Tuhan naik ke surga, murid-murid sebenarnya mengalami sebuah kebimbangan yang luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan di sana ketika membawa mereka di atas bukit, sebagian murid-murid itu menyembah Tuhan, tapi sebagian tidak. Ya, lalu Tuhan mengatakan, kamu nggak usah ragu, ketahuilah segala kuasa yang ada di muka bumi ini dan di surga itu semuanya sudah diserahkan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Tuhan perlu berkata kepada murid-muridnya, kamu nggak usah galau, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah takut. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong ini sama dengan aku, kualitasnya, kuasanya, kasihnya, perhatiannya sama dengan aku.
tetapi dengan syarat kamu harus balik ke Yerusalem dan kamu harus berdoa di sana sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dan Parakletos itu adalah Roh Kudus yang nantinya ketika memenuhi dalam kehidupan seseorang, dia menjadi penolong dalam segala keadaan yang dihadapi oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus hadir adalah untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus untuk menyatakan lebih lagi keberadaan daripada Tuhan Yesus. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadirannya Tuhan Yesus, ya. Jadi Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, maka yang hadir di sana itu juga Tuhan Yesus. Sehingga ada satu ayat yang mengatakan bahwa ketika kita bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan karena kepandaian, kemampuan kita untuk menganalisis tentang Yesus. Karena ketika berbicara tentang Yesus, itu semuanya banyak yang meragukan, ya. Keberadaan Yesus terutama mengenai kematian dan kebangkitannya, itu banyak orang yang berspekulasi. Mereka mengatakan yang mati itu bukan Yesus tetapi digantikan yang lain. Tidak. Yesus harus mati, ya, manusia. Itu bukan Allah. Yang mati itu adalah Yesus. Yang mati itu adalah manusia. Ya, dan dia harus mati untuk apa? Menebus. Tanpa ada kematian Yesus tidak ada penebusan. Karena dalam hukum perjanjian lama yang namanya korban itu harus mencurahkan darah, harus mati baru dia dinamakan korban. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Ishak tidak ditaruh di atas mezbah, tetapi Abraham mengeluarkan pisau hendak menyembelih Ishak. Dan ketika Abraham pisau itu hendak menyentuh tubuh daripada Ishak, malaikat Tuhan turun menahan tangan Abraham. Dan di sana Tuhan menggantikan Ishak dengan anak domba yang tersangkut semak-semak pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan kematian daripada Yesus itu adalah kematian yang sudah ditetapkan, ya. Jadi kematian yang sudah dinubuatkan. Sehingga Yesus harus bangkit pada hari yang ketiga untuk menggenapi nubuatan, untuk menggenapi yang disampaikan oleh nabi-nabi tentang keberadaan Yesus. Dan keberadaan Yesus setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa yang mati dan yang bangkit itu sama. Yang mati dan yang bangkit itu adalah Yesus, bukan yang lain. Yang mati dan yang bangkit itu adalah yang dipaku itu sama. Kisah Thomas mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana ketika Thomas, Yesus pertama kali menemui murid-murid, Thomas tidak ada dan murid-murid yang lain berkata, "Thomas, kami sudah melihat Yesus." Thomas katakan, "Aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke bekas luka daripada Yesus." Baru 8 hari kemudian ketika Yesus kembali menjumpai murid-murid, Yesus mencocokkan bekas luka di tangannya, bekas luka di tempat yang lain di mana tangan Thomas itu ditunjukkan. Dan Yesus katakan kepada Thomas, "Percayakah kamu?" Thomas katakan, "Ya Tuhan, aku percaya." Dan Yesus katakan, "Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya." Artinya apa? Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada banyak hal yang mustahil, banyak hal yang impossible. Sehingga firman Tuhan katakan, setiap kita yang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kepandaiannya, itu oleh karena Roh Kudus yang memampukan dia, Roh Kudus yang membukakan alam pikiran dia untuk menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi karena saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara hari ini. Ulangi, Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya hari ini. Tetapi dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ya.
Ada orang percaya kapasitas Roh Kudusnya itu mungkin dasar. Ya, kalau kolam gitu airnya itu sudah paling bawah. Dan itu jumlahnya sangat sedikit di dalam ruangan hati. Karena ruang hati itu satu pepatah mengatakan dalamnya hati itu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi artinya ada sebagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu Roh Kudusnya itu di dasar. Bukan tidak ada. Ketika saudara, tadi ulang saya katakan, ketika saudara percaya mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah ada. Tapi kapasitasnya itu kecil, sedikit. Dan ketika kapasitasnya itu sedikit, maka yang nampak di dalam kehidupannya itu adalah kehidupan daging, kehidupan yang masih dipenuhi oleh dosa. Ya. Nah, ini berbahaya sekali kehidupan orang percaya yang hidupnya Roh Kudusnya dalam kapasitas yang kecil, maka yang menonjol di dalam kehidupannya itu bukan tabiat-tabiat Kristus. Ya. Arti daripada Kristen itu adalah Kristus kecil. Jadi kata-kata itu ditujukan untuk orang-orang yang hidupnya seperti Tuhan Yesus. Jadi ketika Roh Kudus itu kapasitasnya kecil, hidup orang Kristen itu belum seperti Kristus. Ya, jadi jangan kaget ketika ada orang yang mengakunya Kristen itu jahatnya minta ampun, ya, pelitnya minta ampun, dan mungkin kehidupannya itu kepo, hari-hari kepo aja, resek begitu ya orangnya. Ya, kehidupannya sama sekali kehidupan yang tidak mencerminkan Kristus. Itu Roh Kudusnya karena kapasitasnya kecil. Jadi dalam kehidupan kita ini hanya ada dua kuasa. Ketika kita mau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika hidup kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang percaya yang penuh dengan kasih, yang lemah lembut, yang sukacita, pembawa damai, dan sebagainya. Buah-buah roh, Galatia pasal yang kelima, di sana bisa dibaca mengenai keinginan roh dan keinginan daging. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hidup yang dipenuhi, ya, dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi saksi. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu ayat yang terakhir dikatakan mereka disukai oleh banyak orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mereka disukai oleh banyak orang karena apa? Perbuatannya. Oleh karena perkataannya, oleh karena kelakuannya, gereja mula-mula itu membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Nah, ini harus saudara perhatikan, dan ini menjadi sebuah pertanyaan, siapakah yang menguasai dalam kehidupan kita? Beda-beda tipis antara pimpinan roh dan suara hati itu sebenarnya beda-beda tipis. Tetapi ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka suara hati kita pun juga pasti akan dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tidak hanya berbicara melahirkan sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus juga menolong dalam kehidupan orang percaya ada banyak hal. Ya, ada banyak hal Roh Kudus bisa lakukan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya. Yang pertama, kalau saudara perhatikan ketika murid-murid selesai dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pada waktu itu Petrus hendak ke bait Allah, ya, bersama dengan Yohanes, dan sana ketemu dengan orang yang lumpuh sudah puluhan tahun. Dia biasa ada di depan pintu bait Allah dan dia biasa meminta-minta, dan pada waktu itu ketika Petrus mau masuk bait Allah, pengemis ini pun juga minta, Tuhan tolong, Tuhan kasihani saya Tuhan. Kali itu Petrus luar biasa karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia hanya bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berdiri dan berjalan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dia hidupnya dalam iman. Ya. Orang yang hidupnya dalam iman itu adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa di dalam kehidupannya ada Tuhan yang pasti akan menyertai, pasti menolong, pasti memberkati. Dan orang percaya, orang Kristen dia bisa beriman dengan kuat, dengan teguh dan kokoh kalau hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hidupnya tidak dipenuhi Roh Kudus, saya jamin imannya menjadi iman yang ngambang. Ya, jadi berdiri di atas dua kaki, kanan dan kiri. Dan firman Tuhan katakan orang yang bimbang atau imannya itu seperti panas-panas tai ayam, itu akan dimuntahkan. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan Roh Kudus fungsi yang pertama menolong orang percaya untuk berani mempercayakan hidupnya, berani mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya, oleh karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu meyakinkan dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pertolongannya itu sanggup untuk menolong dalam hidup kita. Dan di sisi yang lain kita harus ingat, Roh Kudus itu memberi pengertian terhadap segala sesuatu yang tidak kita mengerti dan mengingatkan segala sesuatu yang sudah kita terima. Apa itu? Firman. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh berani beriman kepada Tuhan, itu lewat pertolongan daripada Roh Kudus. Tadi di atas saya katakan ketika kita berbicara tentang Yesus, kita berbicara sesuatu yang penuh kemustahilan. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita berbicara tentang Yesus, kita berbicara segala sesuatu yang penuh dengan kepastian. Ya, lalu yang berikut tidak banyak saya sampaikan. Ketika murid-murid ada di dalam penjara, orang yang namanya dalam penjara itu pasti sedih. Tapi murid-murid ini ketika dia ada dalam penjara, dia tidak sedih seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia justru memuji Tuhan. Ya, luar biasa. Kekuatan di tengah-tengah penderitaan, penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Itu yang terjadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya. Jadi saudara, ketika suatu saat saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ya, saudara jangan katakan aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Itu bukan lagunya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah, ya Tuhan, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Nah, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Dua hal saja yang saya sampaikan. Ketika Roh Kudus menguasai dalam kehidupan saudara, saudara hidup dalam iman. Dan yang kedua, setiap masalah dan persoalan yang ada dalam hidup saudara, saudara berani menghadapinya dan pasti bisa melewatinya bersama-sama dengan Roh Kudus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari